This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iswanda dan dua rekan saya yang bernama Maulida Rahma dan juga Yafia Sidki akan menjelaskan pengembangan produk yaitu tentang lampu belajar. Jadi pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan yaitu tentang pendahuluan, identifikasi kebutuhan konsumen, dan juga spesifikasi dari produk lampu belajar. Jadi untuk latar belakang yang membelakangi dari pembuatan produk ini, pengembangan produk ini ialah jika banyak mahasiswa yang saat ini yang masih berkuliah atau bersekolah secara online, di mana banyak mahasiswa yang menggunakan handphone sebagai media dalam pembelajaran secara online. Namun, banyak juga pelajar yang mengalami kesulitan dikarenakan space meja mereka yang kecil dan juga banyak meja yang digunakan sebagai belajar tersebut membelakangi cahaya, sehingga dibutuhkan oleh pelajar tersebut untuk menyediakan lampu belajar. Hanya saja, lampu belajar memiliki keterbatasan dalam pemindahan, serta cukup memakan space untuk meja belajar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan dari lampu belajar tersebut, yakni inovasi yang membuat para pelajar mudah dan merasa nyaman dalam belajar pada kondisi online seperti saat ini. Lampu belajar yang dikembangkan dengan menggunakan kemudahan dalam mengatur posisi dari lampunya, lalu dibutuhkan juga tempat meletak HP untuk memudahkan pembelajaran dari pelajar dalam kegiatan belajarnya secara via online seperti Zoom, MS Teams, dan lain-lain. Mungkin untuk selanjutnya, identifikasi kebutuhan konsumen akan dijelaskan oleh Maulida. Baik, terima kasih kepada Farid. Selanjutnya yaitu identifikasi suara konsumen. Yang pertama itu kita melakukan pengumpulan data awal dari para pelanggan. Untuk jumlah total pelanggan yang telah kami dapatkan itu sebanyak 37 orang. Lalu dari 37 orang itu terdapat 81% yang pernah menggunakan lampu belajar, sedangkan 18% lagi tidak. Bagi yang tidak itu dia sebesar 56,5% itu dia memiliki keinginan untuk membeli lampu belajar, terus diikuti oleh 26,1% yang mungkin akan membeli lampu belajar. Dan untuk yang tidak memiliki keinginan untuk memiliki lampu belajar itu sebesar 17,4%. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu, lampu belajar manakah yang lebih Anda sukai? Yaitu ada yang dengan kabel dan tanpa kabel atau wireless. Dari 37 jawaban itu didapatkan sebesar 91,9% memilih tanpa kabel dan sisanya memilih dengan kabel. Kemudian untuk display lampu belajar yang lebih disukai itu terdapat dua pilihan yang kami berikan, yaitu memiliki tombol atau touchscreen. Dari kedua jawaban ini, sebesar 78,4% memilih touchscreen dan sisanya memilih tombol. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu jenis leher lampu belajar mana yang lebih Anda sukai? Jenis leher yang kami berikan opsinya itu ada fleksibel atau bisa ditekuk sebisa mungkin, seapa mungkin. Kemudian untuk arsitek yaitu dia bisa ditekuk tidak terlalu fleksibel tapi dia bisa ditekuk juga. Kemudian untuk semi fleksibel itu dia berbentuk hanya bisa ditekuk di bagian dekat lampunya saja gitu, sedangkan di bagian bawahnya tidak. Dan kemudian untuk yang tetap itu dia tidak bisa ditekuk. Dari jawaban ini bisa kita lihat bahwa sebesar 43,2% orang
lebih memilih fleksibel. Terus untuk 35,1% memilih arsitek, diikuti oleh 21,6% jawabannya semi fleksibel, dan untuk tetap tidak ada. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimanakah tampilan lampu belajar yang lebih Anda sukai? Untuk tampilan atau desain ini kami memilih 2 opsi, yaitu polos dan berbentuk. Untuk jawabannya sebesar 75% lebih memilih polos, dan untuk sisanya memilih berbentuk. Dari jawaban yang tadi dapat kita simpulkan untuk fitur lampu yang paling banyak diminati itu yang pertama lampu belajar wireless, kemudian lampu belajar touchscreen, lalu leher lampunya yang fleksibel, yang terakhir desain lampunya yang polos. Kemudian kami menambah pertanyaan lainnya, yaitu jika lampu belajar yang akan dirancang itu memiliki tempat peletakan seperti pada gambar di slide ini, apakah Anda akan tertarik untuk membelinya? Dari 37 jawaban, mereka sebesar 81% menjawab iya tertarik, dan sebesar 18,9% menjawab tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya itu di antara 5 kriteria yang kami pilih, yang kami sediakan, manakah yang bakal didahulukan dalam memilih lampu belajar? Di sini kami memiliki opsi, tiap kriteria itu memiliki opsi 1-5 yang memiliki yang bermakna. Untuk 1 itu tidak penting, 2 sedikit penting, 3 cukup penting, 4 penting, dan 5 sangat penting. Dari semua skor ini nantinya akan ditotalkan dan akan diurutkan. Ini untuk membantu kriteria mana yang lebih diprioritaskan oleh para konsumen gitu. Jadi dari total skor ini dapat dilihat total skor paling tinggi itu terdapat pada kriteria daya lampu, itu sebesar 145. Kemudian disusul oleh kemudahan dalam menggunakannya sebesar 144, lalu desain lampu sebesar 131, lalu ukuran lampu belajar sebesar 124, dan yang terakhir yaitu material badan lampu sebesar 120. Nah, kemudian kami juga menyediakan pertanyaan tambahan bagi para konsumen, yaitu menurut mereka seperti apa kriteria lampu belajar yang diinginkan. Dan jawabannya sangat beragam seperti yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Sekian dari identifikasi. Selanjutnya untuk spesifikasi produk diserahkan kepada Yafi. Baiklah, terima kasih Maulida. Berikutnya mengenai spesifikasi produk. Berdasarkan data awal yang sudah dikumpulkan tadi, maka dapat dikumpulkan customer needs, yaitu berupa leher lampu yang fleksibel, daya lampu yang tinggi, lampu belajar bertahan lama, tidak mudah rusak, lampu mudah digunakan, material badan lampu yang ringan tapi tidak gampang jatuh, lampu dapat diletakkan di mana saja, desain lampu yang simple, cahaya lampu yang ada eye protection, tidak menyilaukan mata, harga terjangkau, tidak memakan tempat jika diletakkan di meja, nyaman saat digunakan, lampu belajar tanpa kabel, multifungsi, dan ukuran lampu yang tidak terlalu besar. Berikutnya adalah spesifikasi produk. Dari need leher lampu yang fleksibel, metriknya itu leher lampu belajar yang fleksibel, dan value-nya adalah leher lampu menggunakan material yang lentur seperti kawat. Berikutnya dari material yang tahan lama, metriknya adalah masa pakai lampu, dan untuk value-nya material lampu yang yang ada SNI-nya, berstandar nasional. Berikutnya untuk desain lampu yang simple, metriknya itu desain yang sesuai dengan kaum muda, dan value-nya itu memiliki variasi warna yang banyak dan menarik. Berikutnya untuk need lampu yang multifungsi, metriknya itu memiliki lebih dari satu kegunaan, value-nya itu menambahkan phone holder, penambahan bagian lampu belajar dengan kontak pensil.
Berikutnya untuk ini tidak memakan banyak tempat, metriknya itu ukurannya sedang, dan value-nya adalah ukuran dengan panjang 20 cm. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.